Halo Bapak Ibu, apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama saya Ricky V. Martono yang akan membawakan topik diskusi dengan judul Tol Laut Indonesia dalam mengurangi biaya logistik. Tol laut ini bukan berarti jalan tol yang ada di atas laut ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Mari kita lihat satu persatu. Nah, apa sih tol laut itu? Tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Jadi dari barat ke timur, timur ke barat, bolak-balik. Seperti bus yang berangkat dari satu terminal ke terminal lain secara terjadwal. Ya. Tol laut ini dirancang untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia pada tahun 2045 dan tercantum di dalam sistem logistik nasional Indonesia. Ya. Oh ya, seluruh bahan dari topik kali ini dikumpulkan dari beberapa sumber. Ya, salah satunya dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, latar belakangnya apa sih? Nah, latar belakangnya adalah adanya kenyataan bahwa biaya logistik di Indonesia ini sangat tinggi. Ya, kalau bisa dibilang di Asia Tenggara ini paling tinggi yaitu sebesar 24% dari gross domestic product. Jadi kira-kira kalau kita beli barang seharga Rp100, maka Rp24-nya untuk biaya logistik, yang artinya profitnya sisanya yaitu 76%. Tapi biaya logistik di kawasan Asia Tenggara, di negara-negara lain di Asia Tenggara, itu hanya berkisar 10-15%. Yang artinya cost-nya lebih kecil, profitnya lebih tinggi. Ya. Akibatnya Indonesia jadi kurang menarik dong untuk bersaing. Iya, maka dari itu pemerintah Indonesia menjalankan program tol laut untuk menurunkan biaya logistik ini. Nah, ada tiga penyebab utama tingginya biaya logistik di Indonesia. Ini akan dibahas tiga yang utama dan bagaimana solusinya. Yang pertama, transportasi darat di Indonesia masih dominan. Kita lihat di sini. Nah, transportasi darat ini porsinya sekitar lebih dari 50% dari kegiatan transportasi di Indonesia. Padahal 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Ya. Selain itu, kualitas pelabuhan Indonesia juga masih jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Ya, ini data pada tahun 2014. Mudah-mudahan lebih baik, tapi saya kira belum mendekati Singapura dan Malaysia. Maka dari itu kita harus mulai merubah orientasi kita dari transportasi darat menjadi laut. Kedua, banyak intermediasi nih kalau adanya perdagangan di Indonesia. Salah satu contoh di sini adalah produk bawang merah ya. Bawang merah dari petani di Jawa Timur yang akan dikirim ke Jakarta itu melalui beberapa tahap nih. Tahap kedua, ketiga di kota, keempat provinsi, baru setelah tahap keempat baru dikirim ke Jakarta. Itu pun masih di pasar induk, kemudian ke pedagang pengecer. Ya. Tentunya di setiap titik yang dilalui ini, masing-masing ada biaya, ada risiko, dan masing-masing juga mengambil profit kan, keuntungan buat mereka. Yang artinya ada akumulasi biaya dan profit di sepanjang jalan yang dibebankan kepada harga jual di konsumen akhir. Ya. Nah, makanya nggak heran nih harganya di akhir dengan di awal tuh hampir 2 kali lipatnya. Kemudian masalah ketiga adalah imbalance kargo, di mana kargo yang pergi dari barat Indonesia menuju timur ya, itu cukup terisi penuh nih, sekitar 70-75% ya. Paling kecil 53 ya, rata-rata 70, hampir 70%. Tapi ketika kapal-kapal tersebut kembali ke lokasi awalnya, ke barat Indonesia, yang terisi hanya sekitar 32, 38, 59%. Ini artinya nggak seimbang kargo yang ke barat dan ke timur ya. Kita lihat di sini, nah yang dari Medan menuju Jakarta, Surabaya, Makassar ke Sorong itu kapalnya penuh dengan kontainer. Tapi ketika kembali, wah kapalnya kosong ya. Tentunya fixed cost kan tetap ada ya ketika menuju timur maupun ke barat, yaitu seperti BBM ya, karena kapal pasti harus kembali, biaya maintenance maupun gaji para awak kapal. Nah, ketika kapal terisi penuh atau barangnya banyak, artinya fixed cost ini dibebankan kepada unit yang lebih banyak. Yang artinya setiap unit uh, mempunyai menanggung beban fixed cost yang lebih kecil. Tapi ketika kapalnya kosong atau jumlah unit kontainer yang dibawa sedikit, artinya setiap unit produk menanggung fixed cost yang lebih
tinggi. Nah, solusi untuk nomor satu adalah kita mulai beralih ke transportasi laut. Pertama, kita membangun dan memperbaiki infrastruktur pelabuhan. Ini kita lihat banyak sekali pelabuhan dibangun atau diperluas atau dibuat lebih modern di Indonesia dengan biaya cukup banyak ya. Paling tidak satu pelabuhan itu 1 triliun rupiah ya. Dengan jalur, nah ini nih dari sini ke sini berapa titik ya. Ini pelabuhan-pelabuhan utama yang ada disinggahi oleh yang warna garis merah. Ya, salah satu usaha lain adalah dengan memperbesar pelabuhan Tanjung Priuk yang kapasitasnya sebesar 5,9 juta teus. Teus itu satu kontainer ukuran 6 feet. Ini data 2012. Kemudian target di 2017 naik menjadi 18 juta teus. Nah, jadi 3 kali lipat lah ya. Tentunya di negara ASEAN lain pelabuhannya juga diperbesar dong, ya kan? Tapi kita harus memperbesar diri, memperbaiki diri lebih cepat dari yang lain supaya kita bisa bersaing. Solusi kedua, karena banyak intermediasi dan perantara tadi, maka kita mengurangi intermediasi atau istilahnya disintermediasi. Sebagai contoh, ada sapi nih di Nusa Tenggara Timur yang dikirim ke Jakarta. Dulunya itu dikirim dulu ke Surabaya dengan kapal laut. Ya, kemudian naik truk dari Surabaya ke Jakarta. Wah, bayangin aja tuh jarak sejauh Surabaya Jakarta, si sapi harus berdiri di truk. Ya, tentunya ada pengurangan bobot ya, mungkin sapinya mual-mual dan sebagainya. Total waktunya sendiri dari Nusa Tenggara Timur sampai Jakarta 1-2 minggu dengan biaya kirim per ekor 1,8 juta. Ya. Ditambah lagi dengan birokrasi di sepanjang perjalanan kan pastinya kan. Nah, kemudian dipotong saja ininya, intermediasinya. Sehingga dari NTT langsung menggunakan kapal ke Jakarta. Ya, karena kita sudah mulai orientasi transportasi ke laut. Jadi nggak usah deh lewat darat-darat segala, ya nggak? Ternyata ini hanya makan waktu 1-2 hari. Wah, lebih cepat ya. Pos administrasi birokrasi juga berkurang dari 13 menjadi 4. Ya, harga biaya kirimnya juga berkurang. Tadi 1,8 juta, sekarang 3,2 juta. Si sapi juga mestinya lebih enak dong, karena ya lebih cepat ya, cuma 1-2 hari di jalan ya bisalah ditahan-tahan, ya kan? Daripada 2 minggu di jalan, gempor aja. Nah, solusi ketiga adalah memperbaiki masalah ketiga, yaitu memperbaiki imbalance kargo. Tadi sudah disebutkan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa kapal yang dari barat menuju timur lumayan relatif penuh kontainernya, banyak, tapi ketika dari timur menuju barat kontainernya sedikit ya. Maka yang dari timur ke barat harus dibuat lebih berisi nih. Nah, kontainernya harus diisi lebih banyak ya, kepada kapal yang mau berangkat dari timur ke barat, supaya fixed cost-nya ditanggung oleh jumlah unit yang lebih besar ya. Sehingga setiap unit menanggung fixed cost lebih kecil. Sehingga kalau diisi kontainer lebih penuh, wah, kapalnya menjadi penuh nih yang dari timur nih. Dan ketika kapal tersebut berpindah ke barat, ya, bergerak ke barat, membawa barang dari timur, dia membawa produk lebih banyak. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita mengisi kontainer lebih banyak di timur? Artinya harus ada kegiatan produksi di timur supaya ada barang yang dikirim dari timur ke barat. Nah, yang artinya adalah harus ada penyebaran kawasan industri atau produksi ke Indonesia Timur. Jadi solusinya sebenarnya adalah menggiatkan kegiatan industri atau produksi ke Indonesia Timur. Nah, ini beberapa contoh kawasan industri yang ada di Indonesia Timur ya. Mulai dari Kalimantan Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku ya, bahkan sampai Papua. Nah, tapi membangun kawasan industri kan nggak begitu saja bisa langsung berjalan ya, butuh manusia yang mengerjakan. Nah, manusia artinya harus dididik, harus ada sekolah. Nah, setelah kerja kan manusia juga butuh fasilitas sosial ya nggak? Butuh rumah, rumah sakit, sarana hiburan ya, pelabuhan, maupun bandara udara. Kalau misalkan liburan dia pengen jalan-jalan atau pulang ke kampung halamannya. Maka dari itu, setiap kawasan industri dibangunlah area fasilitas tersebut. Ada pelabuhan dan bandara, ya, ada pembangunan politeknik untuk sekolah, ada rusun untuk tempat tinggal, ya kan? Ini salah satu contoh kawasan industri di Sulawesi Tengah, Morowali, ya. Di kawasan industri lain di Indonesia Timur, ya kurang lebih fasilitasnya seperti inilah. Maka dari itu tidak heran kalau investasinya cukup besar, tapi dalam jangka panjang tentunya akan memberi
dampak yang lebih besar lagi karena menggerakkan kegiatan perekonomian di Indonesia Timur. Nah, selain itu, untuk semakin lebih efisien, maka setiap pelabuhan itu dihubungkan dengan yang namanya hub dan feeder. Hub itu adalah pelabuhan utama untuk mengirim barang ke lokasi lain. Feeder adalah yang memberi feed ya, memberi makan feed itu. Jadi ada 5 hub di Indonesia, di Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan ini di Bitung. Jadi setiap barang yang mau dikirim dari satu kota ke kota lain atau pelabuhan satu ke pelabuhan lain harus dikumpulkan dulu, di feed ya, diumpan oleh feeder ke hub terdekat. Misalnya ini ya, nah dari Sumatera Utara nih, dari Aceh dibawa dulu ke Sumatera Utara, Belawan. Dari Belawan baru rame-rame dibawa ke Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok itu barang didistribusikan ke sekitar Tanjung Priok, misalnya ke Jawa Barat maupun Lampung. Begitu juga dari Jawa Barat dan Lampung yang mau dikirim ke pelabuhan lain dikumpulkan lagi ke hub Tanjung Priok. Kemudian bersama-sama ke Surabaya dan seterusnya sampai Bitung dengan konsep yang sama, ya. Sehingga dalam setiap pengiriman barang ada mencapai economy of scale karena dikumpulkan dulu tuh barang-barang di hub, ya, berangkatnya bareng-bareng. Oke, demikian penjelasan singkat secara garis besar mengenai tol laut Indonesia dari saya. Juga informasinya tersedia di buku berjudul Manajemen Logistik. Silakan follow saya di IG ricky.v martono. Terima kasih, sampai jumpa lagi.